wabarakatuh. Yang berliku-liku ya katanya banyak ya. Itu rahimahullah Rasul di situ baru itu. Ya. Sehingga turun ayat apa? Iqra. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu 5 ayat itulah turun ketika Rasul di Gua Hira dan itu turun dari apa, Pak? Baitul Izzah atau samudunya ke bumi pertama kali. Bapak rahimakumullah. Kemudian setelah itu Rasulullah mendapat wahyu lagi, ya, yaitu surah wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan, ya. Peringatan siapa? Kaum kerabatmu. Maka Rasul mengumpulkan ya kaum kerabatnya, termasuk Abu Lahab itu ada di Bukit Sofa. Di mana, Pak? Di Bukit Sofa. Setelah berkumpul Rasul mengatakan, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian percaya apa yang aku sampaikan? Naam, ma jarabna alika kadziba. Maka serentak mereka menjawab, ya kami percaya pada engkau hai Muhammad. Engkau enggak pernah berdusta karena Al-Amin. Jadi Rasulullah punya track record yang luar biasa. Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, itu Rasulullah. Maka apa yang disampaikan pasti orang percaya gitu. Walaupun kalau aku sampaikan kepada kalian ada pasukan berkuda akan menyerang kalian, ya aku percaya gitu kan. Ya udah, setelah itu baru tuh ya Rasul mengatakan jagalah diri kalian dari azab api neraka. Aku Rasul utusan Allah menyampaikan peringatan buat kalian. Langsung berdiri itu Abu Lahab. Mendengar itu, wah ini ngaku Rasul ponakannya kan, membuat tidak boleh menyembah berhala dan sebagainya. Abu Lahab berdiri, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Celaka hai Muhammad. Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami kan gitu. Langsung turun surah Al-Lahab. Apa Pak? Surah Al-Lahab. Allah jawab langsung, tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau hai Muhammad. Allah jawab tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi ini saya pernah menyampaikan, kalau saja Abu Lahab itu cerdas gitu ya, itu bisa dipolitis ini ayat. Ya. Waktu itu turun ayat ini, besoknya dia masuk Islam misalkan. Hai Muhammad, aku percaya engkau utusan Allah. Berarti itu ayat salah itu. Bukan dari Allah katanya. Tapi karena ini ayat dari Allah Maha benar, maka sampai akhir hayat namanya Abu Lahab dengan istrinya menjadi musuh Islam gitu. Musuh Nabi Muhammad. Karena sudah dicatat oleh Al-Quran, sayasla naron zatal lahab. Kelak ini orang akan masuk neraka yang menyala-nyala gitu. Ini kan awal-awal Pak. Bisa dipahami Pak ya? Ini menunjukkan bahwa Quran dari Allah, bukan dari Rasulullah. Sehingga Quran sudah menyatakan yang namanya Abu Lahab itu mual asub Islam gitu kira-kira gitu. Karena sudah keras hatinya beserta istrinya sekalian, wa mra'atuhu dan istrinya hamalatal hab. Ini yang pertama. Kemudian setelah mendapat reaksi begitu kan Rasul ya agak shock juga gitu. Ya, memang itu Pak intinya suatu kebenaran ini. Kalau tidak disampaikan aman-aman aja gitu kan. Kan Rasul kan aman-aman aja. Ketika belum menyampaikan ini perintah Allah, semuanya baik-baik gitu. Bahkan percaya. Tapi ketika disampaikan sudah mulai reaksi. Jadi perjuangan begitu juga Pak. Ya. Jadi kebenaran itu kalau kita sampaikan pasti ada reaksi gitu. Banyak reaksinya. Ada yang halus, udahlah nggak usah ngurusin orang gitu kan. Ngurusin kamu aja kayak gitu ya, itu reaksi kan. Ada juga yang keras. Bahkan mungkin nanti pembunuhan kan, teror, ancaman. Itu Rasul rasakan tuh.
Selama berapa? 13 tahun di Mekah nanti. Luar biasa, diludahin, dilempar ya, diembargo 3 tahun, diancam, diintimidasi itu 13 tahun tuh Pak, luar biasa itu. Pas Mekah itu ya. Dalam menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Sampai-sampai Rasul waktu itu ya agak ini Bapak sekalian, ya kemudian turun ayat lagi kan? Al-Mudaththir kan? Ini di 3 tahun pertama itu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut. Nah, itu ya di namanya ya berselimut, ayo hudang. Jangan sedih, jangan murung. Ya. Jangan kecewa gitu kan. Jangan pundung. Kadang-kadang ada pundungnya. Ini kan penyakit dakwah kan itu ya. Ya pundung, kecewa gitu kan. Nah ini kata Allah, ayo hudang, kum fa'anzir. Ayo sampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Walaupun resikonya berat. Kan begitu Mas sekalian. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir. Kum bangkit. Ya, tong sare wae. Ya, tong ngarengkol wae gitu. Kum fa'anzir. Apa Pak? Fa'anzir. Berilah peringatan. Ya. Dakwah orang. Sampaikan pesan-pesan Allah agar orang selamat dunia akhirat. Ya. Walaupun resiko tadi kan cana naon geus dicarekan. Bayangkan ku paman apa? Abu Lahab. Apa? Abu Lahab dan sampai berdiri, sampai nunjuk-nunjuk, sampai nyentak, sampai tabban laka ya Muhammad, celaka maneh Muhammad gitu ya. Gitu. Nah, naonan maneh gitu kira-kira kan. Wah ini, tapi Allah Maha besar. Ya, Allah sampaikan memberikan semangat. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau. Berikan pesan-pesan kebenaran kepada umat manusia. Ayo rapihkan bajumu, ya, sucikan jiwa ragamu. Gitu kira-kira ya. Nanti baca tuh Al-Mudaththir. Ya. Rahimakumullah, kembali ke bahasan kita. Jadi mukjizat yang pertama, kembali mukjizatnya jangan sampai lupa nih. Yang pertama itu dari segi turunnya. Jadi supaya nanti nggak kemana-mana Pak ya. Ini kan kita kan dari definisi kan. Definisi. Nah, jadi tadi saya katakan kalamullah. Tadi apa? Kalamullah. Tadi ada 4 lah. Kalamullah itu intinya ya. Yang kedua al-mujiz. Mujiz itu dia yang melemahkan. Jadi melemahkan terhadap orang-orang yang nggak percaya. Ini yang pertama dari segi apa tadi? Turunnya. Nuzula. Tadi sudah ya 3 fase Pak ya. 1 fase Allah ke Lauhul Mahfud. 2 fase Mahfud ke Baitul Izzah dalam bentuk yang utuh 30 juz. Al-Fatihah, Anas terakhir ya. Itu utuh. Itu pada malam Lailatul Qadar namanya. Itu Al-Qadar ayat 1. Itu utuh. Kemudian baru dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Mufarraqan selama berapa? 23 tahun. Tersebar di Mekah dan Madinah itu ya. Di bulan apa saja itu? Ya, bulan Ramadan, bulan Syawal, semua aja ya. Pada fase itu ya. Dan yang pertama turun tanggal berapa tadi Pak? 17 Ramadan. Yang Baitul Izzah ke Gua Hira ya. Kalau yang dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah tanggal 27 ya. Ada yang mengatakan begitu kan? Nah, itu Lailatul Qadar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mukjizat dari segi sekalian mushaf, pembukuan. Apa namanya pembukuannya? Pengumpulan kali ya. Pengumpulan Al-Qur'an sampai menjadi mushaf seperti ini, Pak. Nah, ini ya. Bapak rahimakumullah, ketika sudah wafat ya, maka Abu Bakar muncul sebagai khalifah yang pertama. Betul Pak ya? Abu Rashid itu ada 4 Pak. 1 Abu Bakar Siddiq, 2 Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau kita bicara Syiah, nah ini nggak percaya nanti. Itu Abu Bakar Siddiq, orang tua. Nah, ketika Abu Bakar itu jadi khalifah, yang pertama timbul masalah adalah murtad dengan orang yang nggak mau zakat. Itu 2 itu ya, jadi banyak yang murtad kembali ya, dan banyak juga yang tidak mau zakat. Dan
Abu Bakar sebagai Khalifatul itu memerangi. Apa Pak? Memerangi. Diperangi itu orang-orang murtad. Kenapa banyak murtad? Ternyata di antaranya adalah ada provokator. Namanya pernah saya sampaikan juga, misalnya Al-Kadzab. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ini orang ngaku nabi, Pak. Bu. Ini nabi palsu namanya. Namanya Al-Kadzab, si pendusta gitu. Sama itu dari kampung Yamamah namanya. Apa Pak? Yamamah. Ini terkenal kampung ini karena banyak yang syahid menghafal Quran di sini sekalian. Jadi waktu itu ada nabi palsu namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Nah itu memprovokasi sehingga banyak yang murtad. Ya. Bahkan supaya meyakinkan pengikutnya itu, dia juga bikin surah namanya Al-Fil namanya. Kan ada Al-Fil kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran aba. Itu Quran. Itu firman Allah. Untuk menandingi ini Al-Kadzab tadi bisa, aku juga dapat wahyu katanya dari Tuhan. Surat Al-Fil. Al-filu ma huwal fil lahu zailun tawil wa khurtumun tawil wa hajmun kabir, gitu kira-kira gitu. Apa itu gajah? Apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang punya ekor panjang, tulale panjang, badannya besar. Itu begitu kira-kira Pak ya. Maksudnya kadzab itu untuk meyakinkan siapa? Pengikutnya bahwa dia adalah nabi juga gitu kan. Ya. Setelah Muhammad wafat. Kan itu Pak namanya misalnya Al-Kadzab. Rahimakumullah. Tentu beda Pak ya. Ucapan Allah kan firman Allah itu beda. Kalau kita lihat alam taro kaifafa ala rabbuka bi ashabil fil, itu dari segi sastra nggak sama lah. Beda kelas. Beda banget ya. Sastra juga dari segi makna ya nggak ada maknanya kayak tadi itu. Masa fil ya orang tahu lah gajah itu badannya besar, punya tulale, punya ekor, itu orang tahu itu. Tapi kalau al-fil yang Allah sampaikan itu punya makna banyak makna. Dari segi bahasa bisa dikaji, dari segi juga hukum juga ada, dari segi strategi militer juga mungkin ada ya, betul Pak? Itu kan perang antara gajah dengan apa? Burung ya. Antara tank wajah dengan pesawat tempur gitu kira-kira. Itu maknanya Pak kali. Ada pemaknaan yang luar biasa lah. Banyak lah. Bisa dikaji dari sebuah dimensi. Itu akuan begitu Pak. Sangat dalam. Jadi untuk itu saya kira, nah ini timbul sehingga Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk memerangi ini. Karena kalau ini tidak ditumpas bahaya gitu kira-kira ya. Maka tengah pertempuran. Ternyata sudah banyak juga pengikutnya nih. Nah di dalam pertempuran ini gugur syahid 70 orang penghafal Quran. Bapak 70. Ini penghafal Quran tuh syahid pada perang Yamamah namanya. Apa? Nanti kalau Bapak baca Yamamah itu pasti familiar. Ini namanya desa Pak, nama desa ya atau nama daerah Pak? Apa Pak? Bukan Yamaha Pak, Yamamah. Kalau Yamaha tuh Yamamah ya. Itu syahid 70 orang sahabat penghafal Quran. Nah sehingga ada kegalauan dari sahabat, terutama Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan Abu Bakar ke Umar, dia mengatakan Umar ke Abu Bakar. Ini sahabat yang penghafal Quran 70 syahid. Ini kalau dibiarkan nanti gimana nih Quran ini kan? Ya, dihafal, banyak yang menghafal tuh. Jadi Quran itu banyak dihafal oleh para sahabat. Dan saat di sini syahid 70 orang. Akhirnya ada usulan bagaimana kita kita kumpulkan dalam satu mushaf itu kira-kira apa. Nah, itu perdebatannya panjang karena ini bid'ah kan. Rasul nggak nyuruh nih. Kalau Rasul nggak nyuruh, waduh ini kita bid'ah nih kan. Kalau bid'ah dolalah di neraka kan. Orang hati-hati itu para sahabat itu. Tapi kalau enggak kita jadikan mushaf,
Nanti bagaimana kalau banyak yang syahid? Sehingga nanti Quran sebagai rahmat lil alamin itu tidak akan sampai kepada umat sekarang ini. Depan panjang, akhirnya keduanya mendapat petunjuk dari Allah dan timbullah ide untuk mengumpulkan ayat itu. Yang awal itu kan tersebar di pelepah kurma, di tulang-tulang kan. Jadi para sahabat itu menghafal Quran dan ada sekretaris Nabi namanya Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Jadi ada dua sahabat yang luar biasa itu namanya Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Apa Pak? Ubay bin Ka'ab. Ini Bapak lihat aja siapa Ubay bin Ka'ab dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini anak muda Pak. Anak muda yang waktu itu perang Badar itu dia masih 17 tahun kira-kira ya. Jadi 17 tahun tapi girohnya luar biasa gitu. Sampai pedangnya itu yang dia bawa pedang melebihi tubuhnya gitu. Tuh Zaid bin Sabit. Tapi Rasul nggak boleh ikut masih muda ya. Di bawah umur bukan bawah umur, masih muda juga. Nah, itu Zaid bin Sabit. Orang yang pintar, cerdas juga kan. Orang juga semangat kan dan juga orang bisa baca tulis. Makanya terkenal. Itu dipakai terus pada setiap periode khalifah itu menjadi tim perumus pentasnif ya Al-Quran. Jadi mushaf sekali nanti ya. Kemudian setelah itulah maka kedua orang itu khalifah yang mulia ini datang ke tadi ya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Akhirnya itu pun tidak mau juga, sahabat juga nggak mau karena Rasul tidak pernah nyuruh untuk mengumpulkan dalam satu mushaf seperti ini kan gitu. Takut bidah tadi. Akhirnya ya semuanya sepakat, kemudian dikumpulkan lah kan, yaitu semuanya catatannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan hafalannya dan Zaid bin Sabit tidak mau mengumpulkan Quran kecuali ada saksi yang hafal Quran. Nah, pada waktu itulah selesai sudah setahun selesai ditaruh itu Quran dalam bentuk yang 30 tadi sesuai dengan yang Allah sampaikan ya. Itu di rumah Hafsah. Siapa? Hafsah. Hafsah itu istri Rasulullah ya, putranya Umar bin Khattab. Hafsah. Nah itu. Nah pada zaman Utsman bin Affan, nah itu ternyata sudah banyak tuh tersebar kan umat Islam kan di mana-mana sudah banyak dialek. Nah untuk supaya menyatukan Utsman membuat ya menyatukan ya menjadi Mushaf Utsmani namanya. Nah itulah yang sekarang ini yang kita baca ini adalah Quran Mushaf Utsmani. Ya. Walaupun ada 7 qiraat yang diakomodir kan, yang dibolehkan. Saya dulu waktu khutbah di Sunda Kelapa, waktu itu imamnya baca apa ya? Baca qiraat lain. Ya, jadi qiraat nanti ada YouTube-nya gitu ya. Ini kalau tidak paham bisa wah ini kok beda gitu. Itu bisa itu. Tapi terlepas daripada itu para rahimakumullah, maka mushaf yang sekarang ini kita pegang di sini adalah mushaf Utsmani dan itu mushaf yang sudah mungkin dipakai pada zaman sahabat sampai sekarang. Nah, mushaf yang ada di rumahnya Hafsah itu dihilangkan juga ya, dibakar ya oleh Ibnu Umayyah waktu itu kan. Nah, itu yang sekarang ini. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka Al-Qur'an itu betul-betul mutawatir. Ya, pengikut sampai sekarang. Nah, nanti bagaimana? Ini kan bidah juga Quran kan? Karena Rasul kan tidak ada pada zaman Rasul ya. Nah, ini kata Umar bin Khattab, ini mahal bid'ah hadir. Bid'ah yang paling baik inilah Al-Quran dijadikan mushaf Quran Utsmani yang kita baca. Beberapa itu sedikit dari segi pengumpulan Al-Quran sebagai mujizat juga itu ya, karena Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cuman bedanya kalau dulu itu sahabat menghafal Quran, banyak menghafal baru ditulis. Kalau sekarang udah ditulis nggak dihafal juga gitu. Quran udah di mushaf ya, udah rapi, susah juga membacanya gitu. Dulu sahabat dibaca, dihafal, baru ditulis. Nggak ditulis
dibaca gitu, terlalu gitu kan. Nah, itu bedanya. Makanya Quran itu dibaca, Pak. Dibaca itu kan bukan begini, Pak. Makanya itu jangan sampai salah itu. Ketika Jibril turun ke Gua Hiro, Iqra, kan Rasul nggak bisa baca. Masa bukan begitu? Yang baca itu kan mulut, diperdengarkan. Iqra. Kalau ini mutolaah namanya. Mutolaah. Di pesantren dulu saya ada pelajaran al-mutolaah itu. Kalau qiraah ya mulut. Bapak kan kalau sholat masa begini. Itu mutolaah namanya kan. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, itu namanya qiraah kan? Itu Iqra, makanya Iqra, bukan tolli gitu. Iqra. Jadi jangan sampai itu ada pertanyaan tuh. Ustaz, kan ayat terbaru Iqra, kan Rasul nggak bisa baca. Gimana baca? Nah, itu. Iqra itu apa? Diperdengarkan. Apa? Diperdengarkan oleh malaikat Jibril, Iqra. Harus membaca Iqra kan. Dibaca tuh dengan mulut, qiraah kan. Kalau dilihat namanya mutolaah. Apa? Jadi kalau baca buku itu mutolaah namanya. Dalam bahasa. Kalau Iqra apa? Dibaca. Banyak qiraah apa? Ada qiraah, ada mutolaah. Ini perlu juga saya sampaikan. Ada begitu pertanyaan dulu, ya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, ya. Jadi Allah tuh mengutus seorang nabi ummi. Tak bisa baca, tak bisa tulis. Ternyata itu menjadi sebuah kekuatan, itu hikmahnya. Kalau Rasul bisa baca dan tulis, nanti dikatakan Quran itu tesisnya Muhammad kan. Disertasinya Muhammad. Itu pun yang begitu mengatakan itu kan orientalis kan. Nah, itu bukan. Rasul dia ummi. Tapi beliau cerdas, jadi cepat menghafal. Jadi apa yang Jibril sampaikan, yang beliau terima di Baitul Izzah itu yang 30 juz, Rasul hafal. Dan para sahabat hafal. Makanya hafal dulu, dibaca, dihafal dulu, baru ditulis. Beda dengan sekarang kan, nah, kita ditulis dulu, baru dihafal. Sudah ada tulisannya. Tapi memang malas juga membacanya itu kan. Mudah-mudahan di sini tidak, insyaallah Pak ya. Kalau di sini saya lihat wajah-wajahnya sudah 2 kali khatam semua ini ya. Ramadan ini insyaallah ya. Insyaallah. Mas sekalian, kembali bahasan kita. Wah, ini baru mukjizat ya. Yang ketiga ini. Biar cepat ya. Jam 6 dapat 5. Yang ketiga isinya Pak, kandungannya. Mukjizat dari segi kandungannya. Isi, wah ini panjang lagi isinya. Ya, isinya kandungannya. Ini tadi turunnya ya. Sudah paham Pak ya? Jadi bedanya tadi ada apa Lailatul Qadar dengan apa tadi? Dengan nuzul Quran yang Iqra itu di sini, di turunnya. Yang kedua tadi pengumpulannya sudah ya, semutawatir, itu mukjizat juga. Allah menjaganya, ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kenapa Allah mengatakan zalikal kitab. Nah, ini menarik, Pak. Itu mukjizat kan. Sebelum jadi mushaf, Allah sudah mengatakan zalikal kitab. Apa? Apa arti kitab? Sesuatu yang ditulis dan dibaca. Bayangkan. Ya. Waktu zaman Nabi kan belum jadi mushaf, Pak. Kan mushaf Utsmani kan? Tapi Al-Quran jauh-jauh mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi. Ini mukjizat namanya. Dan maha benar Allah, sampai sekarang ada kitab Al-Quran yang kita baca dan juga yang itu dalam satu mushaf. Nah, ini juga mukjizat. Makanya saya katakan tadi mukjizat dari segi pengumpulan sampai jadi mushaf. Jadi kata Alkitab itu buku yang ditulis dan dibaca itu Alkitab. Betul Pak ya? Kitab. Maka sebutkan zalikal kitab. Ini mukjizat Al-Quran juga. Karena sebelum jauh-jauh hari sudah ada kata Alkitab. Padahal belum dimushafkan itu kira-kira. Ini diantaranya. Yang ketiga dari segi isinya Pak. Nah, isinya banyak sekali. Ya, isinya ini bisa dari segi tadi astronomi juga banyak ya Pak ya, tentang kebenaran ilmiah ya. Itu bentukan dari Allah. Ada dari segi misalkan kedokteran. Astronomi kita baca surat Yasin.
Kita baca juga misalkan di sini surah misalkan Ali Imran ayat berapa tuh? Ayat 190, 191 ya. Kedokteran misalkan ada pada surah misalkan ini contoh Pak ya. Surah Al-Mu'minun ayat 12 14. Saya nggak mau banyak-banyak karena saya bukan dokter, nanti salah lagi kan. Tapi ini ayat tentang ini Pak. Tentang apa? Manusia yang awal penciptaannya ya, dari makanan segumpal apa dari apa? Di rahim segumpal darah, segumpal daging ya, tulang belulang dibungkus itu ditemukan kan. Oseanologi surah Ar-Rahman ada dua laut yang bertemu ya, marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, dua laut yang bertemu tapi seakan ada barzakh, nggak nyatu gitu. Nah ditemukan zaman sekarang nggak ya, itu oseanologi lah ya. Saya bukan ahli oseanologi juga tapi ayatnya ada gitu. Nah ini oseanologi. Ar-Rahman berapa tuh ya? Ar-Rahman ya ayat berapa tuh? Ar-Rahman ayat kira-kira 22 kali ya. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul yabghiyan. Ada ilmu bumi dan gunung Pak. Jadi gunung itu dianggapnya jamidatan, padahal maro sahab. Padahal gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Itu sudah disampaikan oleh Allah bahwa gunung itu tidak diam gitu. Dia berjalan seperti awan. Itu ditemukan pada abad sekarang ini. Ilmu apa namanya itu? Ilmu bumi bukan Pak? Kalau gunung itu klimatologi apa? Geologi apa ya? Itu geologi. Nanti lihat tentang gunung ini. Saya juga catat ini ya. Pada surah misalkan Watarol Jibala itu An-Naml ya 88. Dan engkau melihat jibal gunung tasabuha jamidatan, engkau kira itu diam, kata Allah gitu. Banyak orang mengatakan gunung itu diam. Wahiyat tamuru maros sahab, padahal dia itu berjalan seperti sahab. Apa itu Pak? Awan. Nanti di hari kiamat dia akan berterbangan kan? Kal inil mangkus. Bayangkan gunung berterbangan. Dan ini sudah ditemukan secara ilmiah ya, ternyata gunung itu tidak diam katanya. Nah ini saya kira surah An-Naml ayat 88. Kalau tadi ilmu bumi juga Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Jadi saya kira banyaklah satu air bisa menumbuhkan beberapa rasa ya. Bayangkan sama airnya tapi ada asam, ada manis, ada sepet ya. Nah itu saya kira juga mukjizat dari Allah lah ya. Banyaklah itu kan. Kalau tadi seperti astronomi banyak ya. Ada surah Yasin. Tadi ada surah Yasin 40 kan. Wa kullun fi falaki yasbahun ya. Ya jadi kan apa tuh ya. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ini saya kira ahli astronomi bisa dikaji lah ya. Ya kebenaran ilmiah ini. Juga tadi saya sampaikan wa arsana riyah. Ini Fakultas Pertanian nih, IPB nih, bisa nih. Wa arsana riyah lawaki. Dan aku turunkan angin ya sebagai proses pembuahan ya. Jadi bisa dengan angin kan ya untuk pembuahan ya Pak ya. Itu angin. Saya kira ini juga secara ilmiah bertentangan Pak ya. Nah, saya kira ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dari kandungannya saya kira banyak sekali ya yang menunjukkan. Nah ini makanya saya baca dulu pernah saya sampaikan, tapi ini ketemu juga bukunya ya. Ini buku lama Pak ini. Ada namanya Dr. Maurice Bucaille itu. Maurice Bucaille. Ini dibeli tahun 88 kali ya. 5888. Waktu saya kelas 3 lah. 3 SMA ya. Ini terjemahan. Nah, Dr. Maurice dia orang Kristen ya. Dia masuk Islam alam dulu ya. Dia dokter ahli bedah, Pak. Ahli bedah. Beliau mengatakan di dalam bukunya ini, saya bacakan aja nih supaya nggak salah. Ya.
mengenai Al-Quran, ia berpendapat bahwa sangat mengherankan bahwa suatu wahyu yang diturunkan 14 abad yang lalu memuat soal-soal ilmiah yang baru ditemukan manusia pada abad 20, abad 19 dan 18. Jadi itu perkataan beliau ya. Beliau mengatakan di sini ada tentang astronomi ya, tentang juga biologi ya, tentang juga sejarah, banyak ini ya buku ini. Ini seorang ahli bedah, dokter bedah maksudnya, namanya Maurice Bucaille dari Prancis ya. Diterjemahkan oleh siapa ini? Kalau nggak salah Roshidi ya, itu yang ahli bahasa itu. Ahli bahasa itu Profesor Dr. H.M. Roshidi, betul. Roshidi ya. Ya ini Roshidi itu menerjemahkan bukunya beliau ya, seorang ahli bedah yang masuk Islam gara-gara ya membandingkan antara Bible dengan apa? Al-Quran. Nah, jadi ini saya kira banyak sekali sih buku-buku ya, seperti ada biologi dan masa depan umat manusia, jadi dan sebagainya. Saya kira kandungannya bisa kita baca banyak tentang kebenaran Al-Quran sebagai mujizat isi kandungannya. Ini kemudian yang keempat, ini nggak saya terangkan ya, adalah dari segi sastra, Pak. Apa? Sastra.